setelah kita selesai daripada melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, mari kita saling memaafkan. Apa tujuannya adanya halal bihalal atau saling memaafkan setelah Ramadan ya? Setelah beres Ramadan kok adatnya saling memaafkan ya, saling mengatakan minal aidin wal faizin. Kenapa? Nah, ini para ulama yang membikin ya, halal bihalal ini yang membikin adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang dia berpuasa di bulan Ramadan, penuh dia berpuasa ya, dia penuh berpuasa di bulan Ramadan, maka nanti ketika masuk hari raya Idul Fitri, maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, seperti bayi yang baru terlahir ke muka bumi ini. Kira-kira punya dosa apa enggak? Nah, bayi yang baru lahir artinya apa? Bersih dia ya, orang yang dia melaksanakan di bulan Ramadan berpuasa penuh, maka ketika dia berjumpa dengan yang namanya Idul Fitri, maka orang tersebut seperti orang yang baru dilahirkan. Artinya apa? Dengan tanpa adanya dosa. Nah, maka di sini para ulama serasa kok kurang afdol. Maksudnya bagaimana kurang afdol? Ya, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dikatakan kalau kita masih memiliki dosa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni ya ketika dia berpuasa penuh di bulan Ramadan. Tapi kalau dia punya dosa dengan sesama makhluk ya, kalau dia masih punya dosa ya, punya hak-hak dengan sesama makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Sampai kapan? Sampai orang tersebut meminta ridhonya, meminta ikhlasnya kepada orang yang ada hak atau sangkut paut dengan orang tersebut. Maka dari itu para ulama mengadakan yang namanya halal bihalal, yang mana dia dosa atau hak dengan Allah Subhanahu wa taala sudah bersih, dan juga ketika dengan sesama makhluk juga sudah bersih. Nah, maka ini tujuan, salah satu tujuan adanya yang namanya halal bihalal, saling menghalalkan ya, saling meridhoi satu sama lain di antara kita, di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang yang dia masih punya sangkut paut dengan makhluk lainnya ya. Mau dia nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuluh-puluh tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang tersebut kalau dia masih punya sangkut paut dengan orang lain ya. Makanya berat yang namanya hak adami ini, berat ya. Hak dengan sesama kita ini makanya harus betul-betul apa? Harus betul-betul dijaga. Kalau hablum minallah itu gampang ya. Orang mau sholat dia beribu-ribu rakaat bisa. Dia mau baca Quran beribu-ribu daripada khataman dia bisa. Tapi kalau sudah menyangkut yang namanya hablum minan nas, kadang-kadang di antara kita sendiri kadang-kadang salah menyampaikan saja orang bisa tersinggung. Ya. Salah menggunakan kata saja orang bisa kesinggung. Ngangkat suara sedikit saja orang bisa tersinggung. Ya, makanya beratnya yang namanya hablum minan nas, hubungan dengan sesama orang ini beratnya ini luar biasa. Ya. Karena salah sedikit saja kita kepada orang atau tetangga kita atau orang yang ada di sekitar kita atau teman kita, itu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kecuali apa? Kecuali kita meminta ridho, kita meminta ikhlas kepada orang yang kita sakiti. Ya. Makanya dengan adanya momen seperti ini, ayo kita saling memaafkan ya.
kita minta ikhlas, terutama saya meminta ridho kepada jamaah semuanya, dan semoga jamaah semuanya bisa memaafkan saya.